Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue lagi mau ngebahas satu topik tentang fenomena yang terjadi tapi kita sedikit menutup mata tentang hal itu. Nah ini sebelumnya saya akan perlihatkan dulu videonya yang dibahas tentang apa. Sadar diri lo tuh masih miskin, ngebiayain diri sendiri juga susah. Jangan berkembang biak terus. Jujur udah muak banget gue denger kata-kata banyak anak tuh banyak rezeki. Iya, tapi kata-kata itu juga masih ada sambungannya. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Prakerja itu bukan lo kawin terus dapet duit di depan pintu, bukan. Sadar nggak, banyak anak yang menderita karena hidupnya di bawah kemiskinan. Hanya orang-orang goblok yang kawin tanpa mikirin masa depan anaknya juga. Ya. Orang tua yang baik pasti memikirkan gimana caranya memberikan kehidupan yang layak. Ini mungkin akan kedengeran jahat, tapi anak-anak yang lahir dari kemiskinan, sebagian besar dari mereka menyesal karena telah dilahirkan di dunia ini. Kenapa? Karena hidup yang serba berkekurangan bikin mereka merasa hidup di neraka. Mereka jadi sulit untuk mencapai impiannya seperti anak-anak lain. Jujur benar-benar bahaya banget orang-orang yang mindsetnya punya banyak anak banyak rezeki, dan yang kedua mindset bahwa anak adalah investasi di masa tua. Kasarannya gini, gimana masa tua lo pengen terjamin tapi masa kecil anaknya lo gak bisa ngurus dengan baik karena kekurangan itu tadi. Bahkan kalau mau ditarik lebih mundur lagi, orang-orang yang miskin belum qualified untuk menikah. Menikahlah ketika ekonominya sudah mampu. Karena apa? Karena gak usah menafik, segala sesuatu di dunia ini tanggung jawabnya besar. Yap. Dan butuh uang yang besar juga. Yap. Jadi stop bikin anak. Yap. Cari kerja yang benar dulu. Benar. Oke, jadi gua mau ngambil kalimat yang banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya orang-orang tua sekarang itu sebenarnya bukan orang tua sekarang sih, orang-orang dulu punya prinsip kayak gitu. Banyak anak banyak rezeki itu artinya mereka jadikan anak itu investasi mereka. Investasi dalam hal apa? Anak itu akan bekerja dan anak itu akan jadi bank uangnya mereka. Ngerti nggak maksud gua? Jadi anak-anak ini ketika nanti udah sukses, mereka yang akan ngasih tuh ke orang tuanya. Nah itu anak-anak tuh dijadiin seperti itu tuh, dijadiin bank berjalan sama mereka. Ya kalau misalkan mereka pada sukses, tapi kalau misalkan enggak, ya kan jatuhnya ujung-ujungnya ya mereka juga kan nyalahin orang tuanya. Ini bukan tentang durhaka atau apa, tapi konsep ini itu terjadi sebenarnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan ada berita tentang generasi milenial itu susah beli rumah. Karena selain faktor harga rumah semakin naik dan gaji mereka di bawah UMR, mereka juga termasuk salah satu generasi sandwich. Nah, generasi sandwich ini adalah generasi yang harus menghidupi 3 generasi, yaitu orang tua mereka dan anak mereka. Nah, makanya kadang generasi sandwich ini nggak punya tabungan sama sekali kayak gitu. Karena mereka harus membiayai 3 generasi ini, habisnya di situ. Jadi ya kalau misalkan mereka mau sukses, ya syukur-syukur kalau orang tuanya kaya dan bisa membantu mereka kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan udah pas-pasan terus harus menghidupi 3 generasi, aduh, apalagi orang tuanya juga nggak ngerti sama sekali, mereka ngotot untuk dibiayai juga, ya ampun. Oke, jadi teman-teman mungkin video ini bisa memberi sedikit gambaran buat kalian ke depan seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, see you next video. Bye-bye.